Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Jutasari dengan NIM C02D023002. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemotongan PPh pasal 26. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa sih itu PPh pasal 26. Pajak penghasilan pasal 26 ini sendiri merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang terima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia. Jadi, subjek pajak PPh pasal 26 ini adalah wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Dalam ketentuan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 terdapat 4 jenis PPh pasal 26, yaitu PPh pasal 26 ayat 1, ayat 2, ayat 2A, dan ayat 4. Masing-masing jenis PPh pasal 26 ini memiliki ruang lingkupnya sendiri. PPh pasal 26 ayat 1 adalah PPh pasal 26 pada umumnya, itu pemotongan PPh terhadap wajib pajak luar negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan di Indonesia. Selanjutnya, objek dan wajib pajak PPh pasal 26. Objek pajak yang pertama, penghasilan dipotong PPh pasal 26, yaitu dividen, bunga termasuk premium, diskonta dan imbalan sehubungan dengan jaminan, royalti, sewa dan penghasilan lain, imbalan sehubungan dengan jasa pekerjaan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya, premi swab dan transaksi lindung nilai lainnya, keuntungan karena pembebasan utang. Lalu yang kedua, penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia yang berupa perhiasan mewah, berlian, emas, intan, jam tangan, dan lain sebagainya dengan nilai 10 juta ke atas untuk setiap jenis transaksi. Selanjutnya ada objek dan wajib pajak PPh pasal 26. Yang ketiga yaitu premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri. Yang keempat, penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara yang didirikan atau berkedudukan di negara yang memberikan perlindungan pajak mempunyai hubungan istimewa dengan badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia. Lalu yang kelima, penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dikenai pajak sebesar 20%, kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia. Yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Selanjutnya, wajib pajak PPh pasal 26. Yang dikenakan pemotong PPh pasal 26 adalah wajib pajak luar negeri, orang pribadi maupun badan, selain bentuk usaha tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan. Baiklah, selanjutnya masuk ke tarif dan penerapan PPh pasal 26. Yang pertama, atas penghasilan berupa dividen, bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan, royalti, sewa dan penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta. Selanjutnya, imbalan sehubungan dengan jasa, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya, premi swab dan transaksi lindung lainnya, keuntungan karena pembebasan utang, dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya, dipotong pajak sebesar 20% dari jumlah bruto oleh pihak wajib pajak membayarkan. Itu rumusnya PPh pasal 26 sama dengan penghasilan bruto dikalikan dengan tarif 20%. Yaitu selanjutnya yang kedua, atas penghasilan yang berupa penghasilan dari penjualan harta di Indonesia, premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri dipotong PPh pasal 26 sebesar 20% dari perkiraan penghasilan neto. Itu rumusnya PPh pasal 26 sama dengan penghasilan bruto dikali perkiraan penghasilan neto lalu dikali lagi dengan tarif 20%. Yang ketiga, atas penghasilan yang berupa penjualan atau pengalihan saham dipotong PPh pasal 26 sebesar 20% dari perkiraan penghasilan neto. Yaitu rumusnya penghasilan bruto dikali perkiraan penghasilan neto dikali 20%. Besarnya penghasilan neto adalah 25% dari harga jual. Yang keempat, atas penghasilan kena pajak sudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dikenai pajak sebesar 20%, kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia. Penanaman kembali tersebut harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, penanaman kembali dilakukan atas seluruh penghasilan kena pajak setelah dikurangi pajak penghasilan dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri. Yang kedua, perusahaan baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf A harus secara aktif melakukan kegiatan usaha sesuai dengan akta pendiriannya paling lama setahun sejak perusahaan tersebut didirikan. Yang ketiga, penanaman kembali dilakukan dalam tahun pajak berjalan atau paling lama tahun pajak berikutnya dari tahun pajak diterima atau diperoleh penghasilan tersebut. Yang keempat, tidak melakukan pengalihan atas penanaman kembali tersebut paling singkat dalam jangka waktu 2 tahun sesudah perusahaan baru tersebut telah berproduksi komersial.
Nah, rumusnya yaitu PP pasal 26 sama dengan PKP, pengusaha kena pajak dikurang PPh terhutangnya, lalu dikalikan dengan tarif sebesar 20%. Selanjutnya, pemotong PPh pasal 26. Pemotong pajak berdasarkan ketentuan PPh pasal 26 wajib dilakukan oleh yang pertama, badan pemerintah. Kedua, subjek pajak dalam negeri. Yang ketiga, penyelenggara kegiatan. Yang keempat, bentuk usaha tetap. Yang kelima, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Yang keenam, pembeli yang ditunjuk sebagai pemotong PPh pasal 26. Selanjutnya, sifat pemotong, penyetoran, dan pelaporan PP pasal 26. Pemotongan PP pasal 26 itu bersifat final, kecuali yang pertama, pemotongan atas penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan dijalankan atau dilakukan badan usaha tetap di Indonesia. Yang kedua, pemotongan atas penghasilan sebagaimana tersebut dalam PP pasal 26 yang diterima atau diperoleh kantor pusat sepanjang terdapat hubungan efektif antara badan usaha tetap dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan dimaksud. Yang ketiga, pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi wajib pajak dalam negeri atau badan usaha tetap. Selanjutnya, untuk penyetoran PP pasal 26. PP pasal 26 telah dipotong oleh pemotong pajak wajib disetorkan ke kas negara paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan saat terhutangnya pajak. Penyetoran PP pasal 26 dilakukan melalui bank persepsi atau kantor pos dengan menggunakan surat setoran pajak atau SSP. Selanjutnya, pelaporan PPh pasal 26. Pemotongan PP pasal 26 wajib melaporkan SPT masa PPh pasal 26 secara elektronik melalui Direktorat Jenderal Pajak atau DJP paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan saat terhutangnya pajak. Selanjutnya kita masuk ke contoh kasus. Miko adalah karyawan asing pada perusahaan PT Sinar Maju bertempat tinggal kurang dari 183 hari. Miko sudah memiliki istri dan seorang anak. Dalam bulan Mei 2018, Miko memperoleh gaji $6.500 sebulan. Kurs yang berlaku adalah 13.500 per 1 US dollar. Perhitungannya, yang pertama kita mengalikan dulu 6.500 itu dengan 13.500. Hasilnya 87.750.000. Lalu kita langsunglah ngitung tuh, kan dikenakan tarif sebesar 20%. Jadi penghasilan brutonya dikalikan dengan tarif 20%, maka didapati 17.500.000. Maka PP pasal 26 atas gaji Miko pada bulan Mei 2018 adalah sebesar 17.500.000. Sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada salah atau kurang mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.